Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bab 13, yaitu mengenai failover load balance. Nah, di bab 13 ini kita akan ada sekitar 7 pembahasan ya teman-teman. Nah, di sini nantinya kita akan coba mengenal mengenai konsep failover and load balance. Kemudian nanti kita akan melakukan setting topologi, konfigurasi failover, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep failover and load balance. Nah, jadi teman-teman, untuk failover atau load balance itu keduanya merupakan salah satu fitur yang ada di MikroTik Router OS. Nah, jadi untuk konsepnya sendiri itu ketika company itu dia memiliki dua jalur ke internet atau mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Nah, agar lebih mudah di sini saya memiliki topologinya ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini terdapat satu router yang terhubung dengan dua ISP, yang mana di sini dia terhubung ke ISP1 dan juga ke ISP2 ya teman-teman. Nah, untuk konsep dari failover sendiri itu ketika ada dua jalur internet ya teman-teman, maka nantinya satunya itu akan aktif dan juga satunya lagi itu akan tidak aktif atau dia itu akan menjadi backup ya teman-teman. Misalkan seperti ini. Jadi, misalkan si ISP1 itu dia mengalami masalah ya teman-teman. Nah, nantinya si ISP2 itu dia siap menggantikan si ISP1-nya. Jadi, si ISP2-nya itu sudah siap menjadi backup dari si ISP1 ketika si ISP1 itu mengalami masalah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konsep dari failover. Nah, sedangkan untuk konsep yang load balance sendiri itu nantinya kedua ISP itu akan secara aktif secara bersamaan ya teman-teman. Jadi ketika si router ini itu dia nyambung ke dua ISP, nah nantinya si ISP1 dan ISP2 itu dia akan aktif secara bersamaan. Itu untuk konsep dari load balance-nya. Nah, nantinya untuk menentukan klien atau customer ingin lewat mana itu, yang menentukan adalah MikroTiknya sendiri ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu setting topologi. Nah, setelah kalian sudah mengetahui mengenai konsep dari failover dan juga load balance, sekarang kita akan coba untuk setting topologinya ya teman-teman. Nah, oke, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologinya ya teman-teman, yang mana di sini terdapat dua router yang bertindak sebagai ISP. Yang mana di sini untuk yang router utamanya adalah si router ISP1 ya teman-teman. Kemudian untuk yang router kedua yaitu yang router ISP2. Nah, di sini juga untuk kedua ISP ini atau kedua router ini dia juga sudah terhubung ke internet ya teman-teman. Dan di kedua routernya itu juga saya sudah konfigurasikan untuk IP statiknya, yang mana di router ISP1 itu saya menggunakan IP 10.0.137.146. Lalu di router 2 ISP-nya saya menggunakan IP 10.0.137.147 ya teman-teman. Nah, di sini juga di default-nya sudah saya ganti ya teman-teman untuk hostname-nya menjadi router ISP1 dan juga ISP2. Nah, tetapi teman-teman di sini untuk yang mengarah ke router customer-nya itu saya belum konfigurasikan ya teman-teman, keduanya belum saya konfigurasikan. Nah, maka dari itu di sini kita bisa langsung konfigurasikan saja. Nah, di sini saya itu belum bisa masuk ke dalam Winbox ya teman-teman karena kita belum melakukan penyesuaian. Nah, di sini kita bisa buka command prompt-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik kanan lalu pilih yang Run as Administrator ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan root at 10.0.137.0 mask 255.255.255.0 lalu IP dari planet lab kita ya teman-teman, yaitu 192.168.209.131. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini dia sudah already ya teman-teman, artinya dia sudah bisa masuk ke dalam Winbox-nya. Nah, di sini kita bisa buka Winbox-nya, lalu kita bisa masukkan ya teman-teman, yaitu 10.0.137.0
146. Seperti ini. Di sini kita coba di router ISP satunya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk loginnya adalah admin. Nah, jika sudah kita bisa connect. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam Winbox router ISP satunya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam router ISP 2-nya. Nah, karena di sini router ISP 2-nya itu langsung terhubung ke internet, maka kita tidak memerlukan fitur romonnya ya teman-teman. Jadi dia bisa langsung masuk sendiri dengan menggunakan IP yang sudah kita pasang secara statik, yaitu yang ini. Kita bisa ketikkan saja IP-nya, yaitu 147 ya teman-teman. Loginnya adalah admin, lalu kita bisa connect. Nah, di sini kita juga berhasil ya teman-teman untuk masuk ke dalam Winbox RISP 2-nya. Nah, lalu di sini saya belum masuk ya teman-teman ke dalam router customer-nya. Nah, di sini untuk router customer-nya itu dia memerlukan fitur roman ya teman-teman, karena di sini dia tidak langsung terhubung ke ISP-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini router customer-nya saya sudah mengubah atau sudah menyalakan fitur romannya ya teman-teman. Ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk lewat router ISP satunya. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam Winbox router ISP satunya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu tools, lalu ke roman ya teman-teman. Nah, di sini di bagian enable kita bisa checklist saja. Nah, jika sudah kita bisa klik apply dan OK. Nah, di sini kita akan coba masuk ya teman-teman dengan via router ISP 1. Di sini kita bisa pergi ke menu new Winbox. Nah, lalu di sini kita menggunakan IP dari router ISP satunya ya teman-teman, yaitu 146. Loginnya adalah admin. Nah, lalu jika sudah di sini kita bisa klik yang connect to Roman. Nah, perhatikan di sini dia sudah ada ya teman-teman untuk add customer-nya. Nah, di sini kita bisa masuk dengan menggunakan MAC address-nya ya teman-teman. Nah, kita bisa klik ini, lalu jika sudah kita bisa klik connect. Nah, perhatikan di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam Winbox router customer-nya ya teman-teman dengan menggunakan via router ISP satunya. Nah, seperti yang tadi sudah saya bicarakan, bahwasanya di sini untuk IP yang mengarah ke customer itu kan belum saya konfigurasi ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita bisa langsung konfigurasikan saja. Nah, di sini saya akan mulai dari router ISP satunya ya teman-teman. Kita bisa pergi ke Winbox router ISP satunya. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP, lalu ke addresses. Nah, di sini kita bisa langsung add saja ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menambahkan Ether 2-nya ya teman-teman. Kita bisa masukkan untuk IP-nya yaitu 192.168.1.1/24. Yang ini ya teman-teman. Nah, ini IP yang akan menjadi gateway untuk router customer-nya ya teman-teman. Nah, lalu di sini untuk interface-nya kita bisa pilih Ether 2 ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa langsung klik apply dan OK. Nah, di sini sudah ada untuk router ISP satunya ya teman-teman. Kita lanjut untuk router ISP 2-nya. Kita bisa pergi ke menu Winbox router ISP 2-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu ke addresses. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk Ether 2-nya IP-nya adalah 172.168.1.1/24 ya teman-teman. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Ini dia akan menjadi gateway untuk router customer-nya. Kita bisa langsung tuliskan saja ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung add. Lalu kita masukkan ya teman-teman, yaitu 172.16.1.1/24. Lalu untuk interface-nya di sini kita menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa klik apply dan OK. Nah, jika di router ISP 2 dan juga ISP satunya sudah, nah sekarang kita akan lanjut di router customer-nya ya teman-teman. Kita bisa pergi ke Winbox router customer-nya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan di sini dia memiliki dua Ether ya teman-teman, yaitu Ether 1 dan juga Ether 2 yang mengarah ke ISP 1 dan juga ISP 2 ya teman-teman.
Maka dari itu di sini kita bisa pergi ke Winbox-nya. Nah, di sini saya akan perkecil saja ya teman-teman. Nah, kita akan coba untuk memasukkan yang satunya terlebih dahulu ya teman-teman. IP yang mana itu adalah 192.168.1.2/24 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu ke addresses. Kita bisa langsung add saja. Kita bisa masukkan ya teman-teman, yaitu 192.168.1.2/24. Lalu untuk ethernya adalah ether 1 ya teman-teman, ini sudah. Nah, ether 1 ini yaitu yang mengarah ke ISP satunya ya teman-teman, ini. Nah, jika sudah, di sini kita bisa langsung klik apply dan oke. Nah, di sini kita lanjut untuk tambahkan yang ISP 2-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita lanjut untuk menambahkan ether 2 yang mengarah ke ISP 2-nya ya teman-teman. Kita bisa langsung add saja. Nah, di sini untuk IP-nya adalah 172.16.1.2/24 ya teman-teman, ini. Nah, di sini kita bisa langsung tuliskan saja ya teman-teman, yaitu 172.1.1.2/24. Nah, lalu untuk interface-nya adalah ether 2 ya teman-teman, karena di sini dia menggunakan ether 2. Nah, jika sudah, kita bisa langsung klik apply dan oke. Di sini sudah ya teman-teman untuk konfigurasi IP address di ISP1 dan juga ISP2-nya dan juga di router customer-nya. Nah, kemudian di sini kita akan coba setting ya teman-teman agar router customer-nya itu dia dapat mengakses internet. Nah, caranya yaitu di sini kita bisa menambahkan default route baik yang mengarah ke ISP1 dan juga yang mengarah ke ISP2-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa konfigurasikan di Winbox router customer-nya. Di sini kita bisa perbesar saja ya teman-teman. Ini kita bisa hapus terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu ke menu routes ya teman-teman, ini. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk yang 192.168.1.1 itu belum ada ya teman-teman. Kemudian untuk yang 172.16.1.1 pun belum ada. Nah, maka dari itu di sini kita bisa tambahkan saja ya teman-teman, agar router customer ini bisa internetan. Nah, di sini kita bisa langsung add saja ya teman-teman. Nah, untuk di bagian DST address-nya itu kita biarkan saja ya teman-teman, karena kita itu ingin terhubung ke ISP. Nah, jadi yang kita isikan hanyalah gateway-nya. Nah, gateway-nya yaitu di sini kita akan coba untuk yang mengarah ke router satunya terlebih dahulu ya teman-teman, dengan IP 192.168.1.1. Ini ya teman-teman. Kita bisa langsung ketikkan saja 192.168.1.1 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa klik apply dan oke. Kemudian di sini kita juga tambahkan untuk yang arah ke ISP 2-nya ya teman-teman. Kita bisa add saja. Nah, di sini di bagian DST address-nya biarkan ya teman-teman, kita hanya fokus di gateway-nya saja. Nah, lalu untuk gateway-nya itu lewatnya itu ke 172.168.1.1 ya teman-teman, yang ini. Nah, kita bisa langsung tuliskan saja 172.16.1.1 ya teman-teman, seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa langsung klik apply dan oke. Nah, perhatikan di sini teman-teman, untuk yang arah ke ISP itu untuk route flag-nya statusnya adalah AS ya teman-teman, atau active static. Sedangkan di sini untuk yang mengarah ke router ISP2 itu statusnya adalah S ya teman-teman, atau static. Jadi dia itu tidak aktif ya teman-teman. Jadi artinya untuk jalur atau yang arah ke ISP2 itu di sini tidak aktif ya teman-teman. Nah, jadi inilah ya teman-teman yang dinamakan dengan konsep failover yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang mana ketika ada dua ISP, maka ISP yang satunya itu dia akan aktif, dan untuk yang satunya lagi itu tidak aktif ya teman-teman, atau dia itu tidak akan menjadi backup dari ISP satunya. Dan untuk yang satunya lagi itu tidak aktif atau dia itu akan menjadi backup dari ISP satunya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa setting untuk IP88 ya teman-teman, atau IP DNS Google-nya. Nah, di sini kita bisa langsung pergi ke menu IP lalu ke DNS.
Nah, agar nantinya kita bisa pin 88 atau pin google.com ya teman-teman. Nah, di bagian servers ini kita bisa isikan yaitu 8.8.8.8 ya teman-teman, seperti ini. Atau IP DNS dari Google-nya. Nah, kita bisa langsung klik apply dan oke ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasikan untuk IP DNS-nya ya teman-teman. Nah, di sini ketika router customer itu dia ingin internetan, maka di sini kita harus setting terlebih dahulu ya teman-teman untuk firewall NAT-nya di router ISP1 dan juga router ISP2. Jadi nantinya kita akan pasang satu di router ISP1 dan juga di router ISP2-nya. Karena di sini dia memiliki dua jalur, yaitu yang ISP1 dan juga ISP2. Nah, kita akan coba pasang di ISP1-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa pergi ke inbox ISP1-nya. Nah, di sini kita bisa hapus terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa pergi ke menu IP lalu ke firewall. Nah, di sini kita bisa masuk di bagian NAT ya teman-teman, yaitu yang ini. Nah, jika sudah kita bisa langsung add saja. Nah, di bagian general, yang di sini untuk C-nya adalah src-NAT ya teman-teman. Kemudian di sini untuk out interface-nya, yaitu dia menggunakan Ether 1 ya teman-teman, atau yang mengarah ke keluar ke internet. Nah, lalu kemudian di bagian action-nya, di sini kita bisa pilih yang Masquerade ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa klik apply. Lalu kita juga lakukan di router ISP2-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu ke firewall. Nah, di bagian NAT kita bisa langsung add saja. Di bagian general dia untuk C-nya menggunakan src-NAT ya teman-teman. Kemudian untuk interface-nya sama ya teman-teman, yaitu yang mengarah ke internet, yaitu dia menggunakan Ether 1. Kemudian di bagian action, di sini kita bisa pilih yang Masquerade juga. Nah, jika sudah kita bisa langsung klik apply dan oke. Nah, di sini kita bisa buka di Windows router customer-nya ya teman-teman. Nah, kita coba untuk pengujiannya ya teman-teman di new terminal. Kita bisa skip menggunakan Ctrl+C. Nah, di sini apakah si router customer ini sudah mendapatkan internet atau belum? Di sini kita coba pin 88 ya teman-teman. Lalu enter. Nah, perhatikan di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita juga coba untuk pin google.com. Nah, untuk pin google.com dia juga sudah bisa ya teman-teman. Jadi untuk konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil. Nah, kemudian di sini juga dapat teman-teman perhatikan, di sini saya memiliki dua VPC ya teman-teman. Yang mana VPC ini kita belum konfigurasikan. Maka dari itu di sini kita bisa konfigurasikan saja ya teman-teman. Nah, di sini saya akan hubungkan terlebih dahulu router customer ke VPC 1, lalu save. Lalu router customer ke VPC 2 dan save. Nah, lalu jika sudah di sini, kita akan coba untuk mengkonfigurasikan bridge-nya ya teman-teman. Nah, karena di sini dia terdapat dua Ethernet ya teman-teman, yaitu Ethernet 3 dan juga Ethernet 4. Maka saya akan gabungkan agar dia itu menjadi satu interface Ethernet saja ya teman-teman, ataupun satu bridge interface ya teman-teman. Nah, langsung saja kita bisa konfigurasikan di router customer-nya. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu bridge. Lalu di sini kita bisa buat untuk bridge-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung add saja. Nah, misalkan di sini saya akan buat untuk bridge-nya adalah bridge customer, strip customer. Seperti ini. Lalu untuk tipenya adalah bridge ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa langsung klik apply dan oke. Kemudian di bagian ports ini ya teman-teman, kita juga gabungkan ya teman-teman yang ingin kita gabungkan. Di sini kita bisa add saja. Nah, di sini kita bisa lihat yang kita akan gabungkan adalah Ether 3 dan juga Ether 4-nya ya teman-teman. Yang ini dan ini. Kita bisa ganti menjadi Ether 3-nya terlebih dahulu. Lalu untuk bridge-nya adalah bridge customer ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa klik apply dan oke. Nah, lalu kita bisa tambahkan yang Ether 4-nya ya teman-teman.
ini kita ganti menjadi ether 4, lalu untuk bridge-nya adalah bridge customer. Nah, lalu kita bisa klik apply dan oke. Nah, oke, di sini untuk ether 3 dan juga ether 4-nya itu dia sudah menjadi satu interface ya teman-teman. Nah, di sini kan sudah digabung ya teman-teman menjadi satu interface bridge saja. Nah, maka dari itu di sini saya akan memberikan IP untuk IP yang sudah kita gabungkan ya teman-teman, atau untuk bridge yang sudah tadi kita gabungkan. Nah, di sini kita bisa add text terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini untuk IP-nya adalah 10.10.10.1/24. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa taruh di sini. Jadi di sini nantinya kita akan setting agar si VPC 1 dan juga VPC 2 itu akan mendapatkan IP dengan gateway 10.1 ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung konfigurasikan saja di menu customer-nya atau di router customer-nya. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu ke addresses ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan untuk IP yang tadi ya teman-teman, yaitu 10.10.10.1/24. Lalu untuk interface-nya di sini kita pilih yang bridge customer ya teman-teman, yang ini. Nah, jika sudah kita bisa klik apply dan oke. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Nah, jadi di sini juga kita akan setting agar nantinya si VPC 1 dan juga VPC 2 itu dia mendapatkan IP secara otomatis ya teman-teman. Maka dari itu kita bisa langsung setting saja di router customer-nya. Nah, agar mendapatkan IP secara otomatis di sini kita harus setting untuk DHCP servernya ya teman-teman. Kita bisa pergi ke menu DHCP server. Lalu kita bisa pergi ke menu DHCP setup ya teman-teman, yang ini. Nah, lalu di sini untuk interface-nya di sini kita bisa pilih yang bridge customer ya teman-teman. Lalu kita bisa next lagi, next. Lalu oke ya teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, karena di sini juga saya ingin agar si VPC 1 itu bisa internetan, maka dari itu kita bisa setting terlebih dahulu ya teman-teman untuk firewall NAT-nya. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu ke firewall. Di sini kita bisa pergi ke menu NAT ya teman-teman, yang ini. Nah, kalian bisa lihat di sini kan ada dua ya teman-teman, yaitu yang mengarah ke router ISP1 dan juga yang mengarah ke router ISP2. Maka nantinya di sini di bagian firewall itu kita juga akan tambahkan dua ya teman-teman, yaitu yang mengarah ke ISP1 dan juga yang mengarah ke ISP2-nya. Nah, di sini kita bisa setting saja ya teman-teman. Untuk yang arah ke ISP1-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa add saja. Nah, di bagian general untuk C-nya adalah SRC NAT ya teman-teman. Kemudian di bagian out interface di sini kita pilih yang Ether 1. Nah, kenapa Ether 1? Karena di sini untuk yang mengarah ke ISP1 itu dia menggunakan Ether 1 ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ini ya teman-teman. Maka dari itu di sini kita bisa menggunakan yang Ether 1 untuk out interface-nya. Lalu kita bisa pergi ke menu action ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pilih yang Masquerade ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa klik apply dan oke. Kemudian kita tambahkan juga untuk yang arah ke ISP2-nya ya teman-teman. Kita bisa add saja. Nah, untuk di bagian general C-nya adalah SRC NAT ya teman-teman. Kemudian di bagian out interface-nya di sini kita ganti menjadi Ether 2. Nah, kenapa Ether 2? Nah, kalian bisa perhatikan di sini dari router customer ingin ke ISP itu dia menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Jadi ketika dia ingin terhubung ke ISP2-nya atau ke Ethernet-nya sama, kita juga harus menggunakan Ether 2. Maka di sini kita menggunakan Ether 2 untuk out interface-nya ya teman-teman. Lalu di bagian action di sini kita juga pilih yang Masquerade ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa klik apply dan oke. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Nah, sekarang adalah waktunya untuk pengujiannya ya teman-teman. Pengujian DHCP server dan juga firewall NAT-nya. Nah, di sini kita akan coba pengujian di VPC 1-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa nyalakan VPC 1 dan juga VPC 2-nya. Nah, di sini saya akan coba masuk ke dalam VPC 1-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu saya akan masuk di VPC 2.
Kita akan coba lakukan pengujiannya di VPC satunya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di VPC 1 di sini kita akan coba request untuk IP DHCP-nya terlebih dahulu ya teman-teman dengan perintah IP DHCP. Lalu enter. Nah, perhatikan di sini dia memunculkan output Dora ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini kita mendapatkan IP berapa dengan perintah show IP ya teman-teman. Nah, di sini kita mendapatkan IP yaitu 10.254 ya teman-teman di bagian VPC satunya. Nah, lalu kita akan coba pengujian untuk firewall-nya ya teman-teman, apakah dia bisa ping 88 atau tidak. Kita bisa ketikkan lalu enter. Nah, perhatikan ping 88 dia bisa ya teman-teman. Lalu kita akan coba juga untuk ping google.com-nya. Nah, untuk ping google.com-nya dia juga bisa ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut di VPC 2-nya. Di sini kita akan coba untuk request IP DHCP-nya terlebih dahulu dengan perintah IP DHCP lalu enter. Nah, di sini sudah memunculkan output Dora ya teman-teman. Nah, di sini untuk VPC 2-nya saya mendapatkan IP berapa? Kita bisa cek menggunakan perintah show IP. Di sini di VPC 2 kita mendapatkan IP 10.53 ya teman-teman. Nah, lalu kita akan coba untuk ping 88 apakah dia bisa atau tidak. Nah, di sini untuk ping 88-nya sudah bisa ya teman-teman yang ini. Lalu kita akan coba ping youtube.com misalkan, apakah dia bisa atau tidak. Nah, untuk ping youtube.com dia juga bisa ya teman-teman. Nah, oke, di sini untuk kedua VPC-nya itu dia sudah berhasil untuk mendapatkan IP secara otomatis. Kemudian dia juga sudah bisa internetan. Artinya di sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk mengkonfigurasikan di DHCP server dan juga firewall-nya ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai konfigurasi failover. Nah, jadi teman-teman, untuk cara kerja dari failover sendiri itu dia hanya dengan menggunakan satu jalur ISP saja ya teman-teman, dan untuk ISP yang satunya lagi itu dia akan menjadi backup-nya. Jadi nantinya ketika router ISP satunya misalkan terdapat masalah, maka nantinya si router ISP2 itu dia akan siap untuk menggantikan si router ISP satunya. Nah, di sini untuk cara memainkan failover agar lebih paham dan juga lebih berkuasa, kita itu bisa menggunakan yang namanya parameter distance ya teman-teman. Untuk parameter distance sendiri itu dia digunakan untuk mendeskripsikan atau memindahkan parameter atau nilai parameter routing yang diprioritaskan ya teman-teman. Jadi ketika semakin besar untuk nilai distance tersebut, maka semakin tidak diprioritaskan. Nah, kita langsung saja untuk implementasikan ya teman-teman. Dan di sini saya akan coba melakukan dua studi kasus ya teman-teman, yaitu yang merubah parameter distance dan juga cek gateway. Di sini saya akan coba untuk merubah yang parameter distance terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pergi ke Winbox router customer-nya ya teman-teman. Kita bisa perbesar. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu ke roots. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk yang aktif itu yang mengarah ke ISP satunya ya teman-teman. Nah, maka dari itu di sini saya akan coba ubah untuk parameternya ya teman-teman agar lebih besar, sehingga nantinya yang aktif adalah router ISP 2-nya. Jadi, saya akan coba merubah untuk parameter distance di router ISP satunya ya teman-teman agar lebih besar dari router ISP 2-nya. Agar nantinya yang digunakan atau jalur yang digunakan adalah si router ISP 2-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk ubah yang arah ISP satunya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik yang di bagian sini. Lalu
Kalian bisa lihat di sini di bagian distance ini ya teman-teman. Di sini kan 1 ya teman-teman. Nah, misalkan di sini saya akan ubah atau perbesar menjadi 10 ya teman-teman. Seperti ini. Lalu kita bisa klik apply dan oke. Nah, kalian bisa perhatikan di sini untuk yang arah ISP1 itu sudah tidak aktif ya teman-teman. Di sini informasi flagnya adalah sudah S ataupun statik ya teman-teman, atau dia sudah berubah ke yang arah ISP2 dengan IP 172.16.1.1 ya teman-teman. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini teman-teman untuk jalur internetnya itu sudah berubah atau pindah ke ISP yang 2-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman, intinya semakin besar untuk distance-nya, maka semakin tidak diprioritaskan. Namun, ketika untuk distance-nya sama, maka mikrotik itu dia akan by default untuk menentukan prioritas jalur yang akan digunakan. Jadi, ketika distance-nya itu 1 sama 1, maka dia itu yang akan menentukan adalah si mikrotiknya ya teman-teman. Nah, oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara merubah parameter distance. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengenal yang namanya fitur cek ketua ya teman-teman. Nah, untuk saat ini jadi internet yang digunakan adalah ISP2-nya ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan. Dan untuk yang ISP1 itu sekarang dia menjadi backup ya teman-teman, bukan yang server utamanya lagi ataupun bukan yang router ISP pertamanya lagi. Jadi untuk fitur cek gateway ini dia itu membantu untuk memastikan bahwa gateway yang sudah dipilih itu dapat berfungsi dengan baik dan juga dapat diakses oleh kliennya. Nah, jika misalkan gateway utama itu tidak dapat diakses atau dijangkau karena ada masalah, maka nantinya si router itu akan selalu otomatis teman-teman beralih ke gateway backup atau cadangannya untuk menjaga konektivitas. Nah, jadi nantinya untuk router customer itu dia akan senantiasa ngecek ya teman-teman apakah untuk gateway yang ISP1 itu aktif atau tidak. Jadi dia itu akan setiap detik itu dia akan mengecek ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita akan coba tanamkan untuk cek gateway di ISP2-nya ya teman-teman, yaitu yang 172.16.1.1 ya teman-teman ini. Nah, kalian bisa perhatikan di sini di bagian cek gateway. Nah, di sini dia terdapat 2 pilihan ya teman-teman, yaitu ada ARP dan juga ada ping. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan coba gunakan yang ping saja ya teman-teman, agar nantinya si router customer itu dia akan selalu ping ke gateway setiap 10 detik sekali. Nah, di sini kita bisa langsung apply dan oke. Kemudian kita juga perlu mendisable untuk IP yang terdapat di ISP2-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa buka di router ISP2-nya. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu ke addresses. Nah, di sini yang di bagian Ether 2-nya kita bisa disablekan terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti ini. Nah, lalu jika sudah, kita coba cek lagi di router customer-nya ya teman-teman. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini sudah berpindah secara otomatis ya teman-teman. Yang tadinya di jalur ISP2, sekarang dia sudah pindah ke jalur yang ISP1-nya, yaitu 192.168.1.1 ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana ketika kita itu tidak menggunakan cek gateway? Maka nantinya teman-teman si router customer itu dia akan menggunakan ISP1 atau ISP utama walaupun untuk IP-nya sudah kita disable. Jadi ketika IP-nya sudah disable, kita itu bisa masih terhubung ya teman-teman, tetapi tidak ada internetnya. Nah, di sini kita akan coba untuk enablekan lagi ya teman-teman. Ini kita bisa klik yang ini. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu kita bisa pergi ke customer-nya lagi. Nah, di sini kita bisa tunggu sesaat. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini sudah pindah lagi ya teman-teman ke jalur ISP2-nya. Nah, jadi itu gunanya ya teman-teman ketika kita menggunakan cek gateway. Jadi nantinya setiap 10 detik sekali si routernya itu dia akan kecek untuk gateway-nya apakah dia up atau down ya teman-teman.
Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai konfigurasi load balance ICMP. Nah, oke teman-teman, jadi untuk load balance dengan mode ICMP itu merupakan improvisasi dari metode round-robin load balance. Nah, di sini untuk studi kasusnya ada dua, yaitu konfigurasi load balance ICMP dan juga load balance routing mark. Nah, mungkin untuk routing marks nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Jadi di sini kita akan fokus yang load balance ICMP. Nah, kita bisa langsung saja konfigurasikan ya teman-teman untuk yang load balance ICMP. Nah, di sini untuk konfigurasikannya itu kita bisa masuk ke dalam router customer-nya ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa pergi ke menu IP, lalu ke routes ya teman-teman, di bagian ini. Nah, di sini untuk dua jalur yang sebelumnya itu akan kita coba hapus ya teman-teman. Jadi yang arah ISP1 dan juga yang arah ISP2-nya. Nah, di sini kita bisa hapus saja ya teman-teman. Lalu kita akan coba buat untuk jalur yang barunya. Ini kita bisa hapus. Ini juga. Nah, lalu kita bisa langsung add ya teman-teman. Nah, sebelumnya itu ketika kita ingin menambahkan jalurnya, itu kan kita add satu-satu ya teman-teman. Nah, tetapi itu tidak perlu teman-teman, karena kita bisa menambahkan untuk dua sekaligus. Nah, caranya gimana? Kita bisa klik tanda panah yang ini. Nah, lalu di sini di bagian DSD address-nya itu biarkan saja ya teman-teman. Lalu di bagian gateway-nya, untuk yang pertama kita akan masukkan untuk yang jalur ISP1-nya ya teman-teman. Nah, kita bisa masukkan jalur ISP1-nya terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu 192.168.1.1. Nah, lalu kita bisa klik tanda panah yang ini ya teman-teman. Nah, ini sudah menjadi 2. Nah, lalu kita bisa masukkan ya teman-teman, yaitu 172.16.1.1. Nah, ini adalah untuk yang mengarah ke ISP2-nya ya teman-teman. Nah, jika sudah, di sini kita bisa langsung klik apply dan oke. Nah, oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba cek di VPC 1 dan juga VPC 2-nya. Nah, di sini kita akan cek di VPC 1-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita pergi ke VPC 1. Nah, jadi di sini kita akan coba cek ya teman-teman, bahwasanya ketika VPC 1 itu ingin internetan, itu dia lewatnya jalur mana sih? Nah, itulah yang dinamakan dengan load balance. Nah, di sini dipastikan ya teman-teman bahwasanya VPC-nya itu sudah mendapatkan IP. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP, lalu ada gateway-nya juga dan juga ada DNS-nya ya teman-teman. Dan di sini saya akan coba untuk ping 88. Apakah dia itu bisa? Kita akan coba saja. Lalu enter. Nah, perhatikan di sini dia bisa ya teman-teman untuk ping 88. Nah, oke. Jadi di sini saya akan coba juga untuk trace-nya ya teman-teman. Jadi ketika dari VPC 1 ingin internetan itu dia lewatnya mana sih? Jalurnya mana? Nah, kita bisa coba saja ya teman-teman. Kita bisa ketikkan trace 8.8.8.8 lalu enter. Nah, perhatikan ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk VPC 1 ketika internetan atau ingin internetan itu, yang pertama dia akan melewati 10.1 ya teman-teman, yaitu ini adalah IP network dari si router customer-nya ya teman-teman, ini atau bridge yang sudah tadi kita gabungkan. Nah, setelah itu dia akan melewati 192.168.1.1 ya teman-teman, yaitu yang ini. Jadi dia akan melewati Ether 2 ISP1-nya ya teman-teman. Jadi dia itu ketika dari VPC 1 ingin ke internetan, itu dia akan melewati jalur ISP1-nya ya teman-teman. Nah, barulah setelah itu ketika dia sudah melewati jalur ISP1, barulah VPC 1 ini dapat internetan ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba cek
di VPC 2-nya ya teman-teman. Nah, di VPC 2-nya di sini saya juga sudah mendapatkan IP-nya ya teman-teman beserta yang lainnya. Nah, di sini kita akan coba untuk ping 88-nya ya teman-teman. Nah, di sini dia bisa ya teman-teman untuk ping 88. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk VPC 2 ketika ingin internetan dia juga sama melewati jalur ISP1 ya teman-teman. Yang pertama dia akan melewat network untuk bridge-nya, kemudian Ether 2 dan barulah sampai ke ISP-nya. Nah, di VPC 2 juga saya akan coba untuk ping google.com ya teman-teman, apakah dia bisa. Kita bisa ketikkan ping google.com, enter. Nah, dia bisa ya teman-teman untuk ping google.com. Lalu saya akan coba trace google.com ya teman-teman. Dia itu ketika ingin ping google.com itu dia harus lewatnya mana sih, untuk jalurnya itu lewat mana. Nah, di sini kita coba enter. Nah, di sini juga saya akan coba untuk ping youtube.com ya teman-teman. Nah, di sini untuk ping youtube.com juga dia bisa. Lalu di sini saya akan trace youtube.com. Maaf ya teman-teman, ini nulisnya ada yang salah. Nah, kalian bisa lihat di sini ketika saya ping google.com, ketika saya trace itu dia masih melewati jalur ISP1 ya teman-teman, yaitu yang 192.168.1.1. Sedangkan ketika saya ping youtube.com dan saya trace itu, dia itu melewati jalur ISP2 ya teman-teman, yaitu yang 172.168.1.1. Jadi ketika VPC 2 itu ingin ke youtube.com, itu dia akan melewati jalur yang ISP2. Sedangkan ketika ingin ke google.com, yaitu melewati jalur yang ISP1 ya teman-teman. Nah, jadi perlu kalian ketahui teman-teman bahwasanya untuk yang menentukan jalur ke internet itu adalah Mikrotik. Jadi kita itu tidak tahu dia akan lewat jalur mana, atau untuk istilahnya adalah round robin load balance. Jadi untuk ketentuannya itu 50-50 ya teman-teman. Ada yang lewat jalur ISP dan juga ada yang lewat jalur ISP2. Seperti yang kalian lihat di sini bahwasanya ketika VPC 2 itu saya trace ke google.com, dia itu akan melewati ISP1, sedangkan ketika saya trace ke youtube.com itu dia akan melewati ISP2 ya teman-teman. Kenapa sih tidak lewat ISP1 semua? Nah, itulah yang dinamakan dengan round robin load balance. Jadi dia itu tidak menentu ya teman-teman. Untuk ketentuannya adalah 50-50. Jadi dia itu ditentukan oleh Mikrotik ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu mengenai kasus berbeda bandwidth pada ISP. Nah, di pembahasan kali ini teman-teman kita akan uji coba yaitu pada ISP dengan bandwidth yang berbeda-beda. Nah, misalkan di sini untuk yang ISP1 itu bandwidth-nya adalah 2 Mbps ya teman-teman, dan untuk yang ISP2 itu bandwidth-nya adalah 8 Mbps. Maka artinya di sini untuk perbandingannya bukan lagi 50-50 ya teman-teman, namun sekarang menjadi 1:4. Nah, langsung saja di sini kita bisa buka untuk router customer-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa perbesar. Di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu ke routes. Nah, lalu untuk konfigurasi yang sebelumnya, yang ini yang sudah kita buat, kita bisa klik. Nah, di sini akan saya coba seperti ini ya teman-teman. Nah, karena di sini saya ingin untuk perbandingannya adalah 1:4, maka di sininya di bagian gateway kita bisa sediakan sebanyak 5 kolom ya teman-teman. Nah, caranya seperti tadi ya teman-teman. Ketika kita menambahkan 2 kolom, yaitu kita bisa klik di bagian sini. Nah, ini baru 4, kita tambahkan 1 lagi ya teman-teman.
Nah, perhatikan di sini sudah 5 kolom ya, teman-teman. Nah, untuk di bagian pertama itu, di sini kita bisa isikan untuk gateway yang ISP1-nya ya, teman-teman. Kemudian untuk yang barisan kedua adalah yang ISP2. Lalu untuk bagian 3 sampai 5 itu kita bisa isikan IP yang 172.16.1.1 ya, teman-teman. Atau yang arah ke ISP2. Karena di sini saya akan coba banding 1 dan 4. Jadi yang 1 untuk ISP1 dan juga yang 4 untuk ISP2 ya, teman-teman. Nah, kita bisa langsung tuliskan saja ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, oke, di sini sudah selesai ya, teman-teman, untuk 1:4-nya. Yang mana untuk yang 1 itu adalah untuk gateway dari ISP1, kemudian yang 4 itu gateway dari ISP2 ya, teman-teman. Nah, di sini jika sudah kita bisa klik apply dan oke. Lalu saya akan coba masuk ke dalam new terminal ya, teman-teman. Kita bisa skip ctrl+C. Lalu kita akan coba IP root print. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk gateway-nya itu udah 1:4 ya, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini yang jalur ISP2-nya itu lebih banyak daripada jalur yang ISP1-nya ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan coba untuk lakukan trace route dari mikrotiknya ya, teman-teman. Nah, untuk caranya itu di sini kita bisa pergi ke bagian tool ini ya, teman-teman. Lalu ke trace route ya, teman-teman, ini. Lalu kalian bisa pilih yang trace routes tuh ya, teman-teman, ini. Nah, di bagian ini itu kita bisa isikan ya, teman-teman. Misalkan di sini kita akan coba trace untuk IP dari DNS Google-nya ya, teman-teman, yaitu 8.8.8.8. Seperti ini. Kemudian di sini untuk protokolnya adalah ICMP ya, teman-teman. Lalu kita bisa start. Nah, kalian bisa lihat di sini ketika kita trace, kita coba stop dulu. Nah, kalian bisa lihat di sini ketika kita trace yang 88 atau IP dari DNS Google-nya, itu dia akan melewati 172.16.1.1 ya, teman-teman. Jadi dia akan melewati jalur ISP2-nya. Nah, mungkin kita juga akan coba ya, teman-teman, untuk trace ke yang lain. Nah, misalkan di sini saya akan coba untuk yang facebook.com-nya ya, teman-teman. Nah, tetapi sebelum itu kita akan coba cari untuk IP dari facebook.com-nya ya, teman-teman. Nah, caranya gimana? Kita bisa pergi ke command prompt ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita bisa pilih yang run as administrator. Kemudian di sini kita bisa ketikkan ns lookup. Lalu kita masukkan untuk IP yang ingin kita cari itu apa sih? Nah, kita kan ingin mencari facebook.com. Nah, di sini kita bisa ketikkan saja ya, teman-teman, yaitu facebook.com. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Nah, perhatikan di sini sudah ada ya, teman-teman, untuk IP-nya, yaitu 57.144.192.1 ya, teman-teman. Ini kita bisa masukkan di sini. Lima 144.192.1 seperti ini ya, teman-teman. Nah, lalu kita bisa start, kemudian stop. Nah, perhatikan di sini ketika ingin trace ke facebook.com itu dia akan lewat 192.168.1.1 ya, teman-teman, atau ISP1-nya. Jadi ketika ingin ke facebook.com itu dia akan melewati jalur ISP1. Jadi dari router customer itu dia akan melewati ISP1 baru sampai ISP2 dan barulah sampai ke facebook.com. Tetapi tadi ketika kita coba untuk yang 88 itu dia akan melewati jalur yang ISP2 ya, teman-teman, yaitu yang 172. Nah, di sini juga kalian bisa coba-coba ya, teman-teman, untuk cara trace
nya. Nah, kalian bisa masukkan saja ketika misalkan ingin mencoba threads youtube.com, itu kalian bisa ketikkan seperti tadi di komen promnya ya teman-teman. Tetapi untuk facebook.com nya itu kalian ganti, kalian itu inginnya kemana atau ingin mendapatkan IP yang apa. Nah, di sini juga saya akan coba untuk threads di VPC nya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba threads di VPC satunya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan coba threads di VPC satunya ya teman-teman. Nah, mungkin saya akan coba untuk threads ke facebook.com nya. Nah, di sini kita bisa ping terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum threads itu kita harus ping dulu ya teman-teman, yang mana untuk IP nya tadi adalah 57.144.192.1. Seperti ini ya teman-teman, lalu kita bisa enter. Nah, di sini bisa, lalu kita akan coba threads. Ini kita bisa ganti saja. Nah, perhatikan di sini ketika VPC 1 ingin ke facebook.com, dia itu akan melewati ISP2 nya ya teman-teman, yaitu yang 172.1.6.1.1. Kita lanjut ke pembahasannya ke-6, yaitu mengenai konfigurasi load balance router RALS. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk melakukan konfigurasi load balance dengan metode route RALS ya teman-teman. Jadi untuk route RALS sendiri itu dia akan bekerja dengan sistem SRC address ya teman-teman. Lalu kita juga bisa mendefinisikan ya teman-teman. Nah, misalkan di sini untuk VPC 1 itu ketika ingin internetan harus menggunakan ISP1 ya teman-teman, dan untuk VPC 2 ketika ingin internetan itu dia harus menggunakan ISP2-nya. Nah, karena di sini menggunakan SRC address, maka dari itu di sini untuk para VPC-nya harus menggunakan IP-nya ya teman-teman. Itu IP static teman-teman, agar nanti tidak berantakan. Nah, kita bisa langsung saja konfigurasikan untuk IP-nya ya teman-teman. Kita bisa pergi ke terminal VPC satunya. Kita akan coba di VPC satunya terlebih dahulu ya teman-teman. Misalkan di sini saya menggunakan IP-nya adalah 10.10.10.1. Jangan lupa slashnya adalah /24 ya teman-teman, seperti ini. Lalu enter. Maaf, di sini salah ya teman-teman. Kita bisa ulangi lagi, yaitu IP. IP-nya adalah 10.10.10.15, slashnya adalah /24, lalu ketuanya adalah 10.10.10.1/24. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Lalu kita juga tambahkan untuk DNS-nya ya teman-teman, yaitu IP DNS 8.8.8.8. Lalu kita coba untuk show IP ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah lengkap ya teman-teman. Kemudian kita juga akan di VPC 2-nya ya teman-teman. Nah, di sini di VPC 2-nya saya akan menggunakan IP-nya adalah 10.10.10.16 ya teman-teman, /24. Lalu ketuanya adalah 10.10.10.1/24. Lalu kita bisa tambahkan IP DNS-nya. Nah, lalu kita bisa cek ya teman-teman dengan menggunakan show IP. Nah, di VPC 2-nya juga sudah lengkap ya teman-teman. Nah, oke, di sini untuk VPC 1 dan juga VPC 2-nya itu sudah saya pasang ya teman-teman untuk IP secara statiknya. Yang mana untuk VPC 1 itu IP-nya adalah 10.15 dan VPC 2 IP-nya adalah 10.16 ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung konfigurasikan saja ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke dalam router customer-nya. Nah, di sini saya akan coba hilangkan terlebih dahulu. Lalu kita bisa pergi ke menu IP, lalu ke routes. Nah, lalu di bagian ini kita bisa klik yang routes. Ini udah. Di sini saya akan coba pindahkan ya teman-teman. Nah, di sini untuk konfigurasi di routes-nya yang sebelumnya itu kita bisa disablekan saja ya teman-teman. Lalu kita bisa pergi ke menu RALS yang ini.
Lalu kita bisa klik add saja. Nah, di sini di bagian SRC address-nya itu kita bisa isikan IP dari VPC satunya ya teman-teman. Yang mana tadi untuk IP-nya adalah 10.10.10.15/24. Di sini tidak usah diberi slash ya teman-teman. Lalu untuk nama tabelnya ini itu saya akan ganti menjadi VPC 1 ya teman-teman. Kemudian kita bisa klik apply dan copy. Kita juga tambahkan untuk yang VPC 2 nya ya teman-teman. Kita ganti IP nya menjadi 16. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk tabelnya di sini kita ganti menjadi VPC 2. Nah, jadi teman-teman, untuk fungsi dari tabel ini adalah jika terdapat paket yang berasal dari IP 10.10.10.16 yang ingin mengakses internet, maka nantinya mikrotik itu dia akan merasuk pada tabel routing yang ada di VPC 2-nya untuk menentukan jalur yang paling tepat dan juga yang paling efektif. Nah, kita bisa langsung klik apply dan oke. Nah, oke, di sini kita bisa pergi ke menu root select lagi ya teman-teman. Nah, perhatikan di bagian pojok sini dia terdapat main ya teman-teman. Dan di sini ada VPC 1 dan juga ada VPC 2. Yang mana ini merupakan kelompok routing table ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pilih yang all saja agar kelihatan semua ya teman-teman. Lalu kita coba untuk tambahkan lagi untuk jalurnya ya teman-teman. Kita bisa klik add saja. Nah, di bagian DSC address-nya itu biarkan saja ya teman-teman. Kita akan coba tambahkan untuk yang ISP satunya terlebih dahulu dengan gateway yaitu 192.168.1.1. Seperti ini ya teman-teman. Lalu di bagian routing map di sini kita gunakan yang VPC 1 ya teman-teman. Karena di sini untuk gateway-nya adalah yang ISP 1, maka untuk routing map-nya adalah yang VPC 1. Nah, jika sudah kita bisa klik apply dan oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang mengarah ke ISP 2-nya. Yang mana untuk gateway-nya adalah 172.16.1.1. Lalu untuk routing map-nya adalah VPC 2 ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa klik apply dan oke. Di sini sudah ya teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada dua jalur ISP atau dua jalur internet yang mana untuk keduanya itu sudah aktif. Nah, mungkin di sini yang di bagian sini saya akan coba hapus saja ya teman-teman yang sebelumnya. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada dua jalur internet yang mana keduanya itu sudah sama-sama aktif. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba melakukan threshold di para VPC-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba di VPC satunya terlebih dahulu. Nah, di sini sebelum ping 88 itu pastikan bahwa si VPC 1 dan VPC 2 itu sudah memiliki IP secara statik ya teman-teman. Nah, di sini kan punya saya sudah mendapatkan IP-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk ping saja apakah bisa. Nah, perhatikan di sini bisa ya teman-teman. Kemudian di sini kita coba untuk touch untuk IP 88-nya ya teman-teman atau untuk DNS Google-nya. Nah, perhatikan di sini ketika dari VPC 1 ingin ke 88 atau ingin ke DNS Google-nya, itu dia melewati 192.16.1.1 ya teman-teman, atau IP atau jalur yang ISP satunya. Yang mana ini itu sudah sesuai ya teman-teman, seperti yang sudah kita tentukan di Winbox router customer-nya. Bahwasanya ketika VPC 1 itu ingin internetan, dia akan melewati jalur ISP satunya. Nah, lanjut di sini kita bisa coba di VPC 2-nya. Nah, di sini kita bisa coba untuk ping 88. Nah, perhatikan di sini bisa ya teman-teman. Lalu kita coba untuk touch. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah sesuai ya teman-teman seperti yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya, yaitu ketika VPC 2 ingin internetan dia akan melewati ISP 2-nya.
yaitu dengan gateway 172.16.1.1 ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai konfigurasi load balance firmware mangle. Nah, jadi teman-teman, untuk firmware mangle ini dia itu lebih bagus daripada yang wireless ya teman-teman, karena di sini untuk firmware mangle ini dia itu dapat mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Nah, langsung saja di sini kita bisa buka di Winbox router customer-nya. Nah, di sini teman-teman masih sama di bagian IP route list-nya ya teman-teman. Kita bisa pergi ke RALS. Nah, di sini untuk keduanya yang tadi sudah kita konfigurasikan, kita bisa disable saja ya teman-teman. Lalu di bagian root, kita juga bisa hapus saja ya teman-teman untuk jalur yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, jika sudah di sini kita bisa langsung konfigurasikan saja ya teman-teman untuk firewall main mangle-nya. Nah, untuk caranya di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu ke firewall. Nah, kalian bisa lihat di bagian NAT ini atau di sebelah NAT itu ada mangle ya teman-teman. Kita bisa klik. Lalu di sini kita bisa coba untuk konfigurasikan saja ya teman-teman seperti sebelumnya. Untuk VPC 1 itu dia akan lewat jalur ESP1, dan juga untuk VPC 2 itu dia akan lewat jalur ESP2 ya teman-teman. Kita bisa langsung add saja. Nah, di bagian C-nya itu kita bisa menggunakan yang pre-routing ya teman-teman. Ini sudah. Kemudian di bagian SRC address-nya itu kita bisa masukkan IP dari VPC 1-nya terlebih dahulu ya teman-teman, yang mana IP-nya itu adalah 10.10.10.15 seperti ini. Lalu di bagian action di sini kita bisa pilih yang MAC routing ya teman-teman ini. Kemudian di bagian new routing MAC di sini kita bisa tuliskan ya teman-teman. Nah, di sini itu sama ya teman-teman terkait dengan routing table yang ada di routing sebelumnya. Nah, misalkan di sini saya akan isikan mangle strip ISP1 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa klik apply dan OK. Kemudian kita juga tambahkan untuk yang arah ISP2 nya ya teman-teman. Kita bisa add. Nah, di sini di bagian general untuk C-nya itu masih sama ya teman-teman. Lalu set address-nya itu adalah IP dari VPC 2-nya, yaitu 10.10.10.16. Ini kita bisa kembalikan. Lalu kita bisa ke menu action. Untuk actionnya itu sama ya teman-teman, yaitu MAC routing. Lalu di bagian new routing MAC di sini kita bisa isikan mangle strip ISP2 seperti ini. Nah, lalu kita bisa klik apply dan OK. Nah, jika sudah selesai di sini kita akan coba tambahkan untuk di bagian routernya ya teman-teman, atau route list-nya. Kita bisa pergi ke menu IP lalu ke root. Nah, di sini kita bisa langsung add saja. Nah, di bagian DSD address-nya kita biarkan saja. Lalu di bagian gateway-nya itu kita bisa isikan ya teman-teman yang mengarah ke ISP1-nya, yaitu 192.168.1.1 ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini yang mengarah ke ISP1 itu adalah 192.168.1.1 ya teman-teman ini. Jadi di sini kita bisa tuliskan untuk yang ISP1-nya. Kemudian di bagian routing MAC di sini kita bisa isikan yang mangle ISP1 ya teman-teman. Karena di sini untuk VPC 1 ketika ingin internetan itu dia akan melewati ISP1-nya ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa langsung klik apply dan OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang arah ke VPC 2-nya ya teman-teman. Mohon maaf, bukan VPC ya teman-teman, tapi ISP2-nya. Kita bisa langsung add saja. Nah, di bagian DSD address-nya biarkan. Lalu di gateway-nya adalah 172.16.1.1 ya teman-teman. Lalu di bagian routing MAC-nya kita bisa isikan yaitu mangle ISP2 ya teman-teman, seperti ini. Nah, jika sudah kita bisa klik apply dan OK.
Nah, oke, di sini sudah ada ya teman-teman dua jalur ISP yang mana keduanya sudah memiliki status aktif. Nah, oke, di sini sekarang kita coba untuk branch root ya teman-teman. Kita coba ke VPC satunya. Nah, di sini saya akan coba ping 88 seperti sebelumnya ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini bisa ya teman-teman. Lalu saya akan coba trace 88-nya. Nah, perhatikan di sini dia sama ya teman-teman, akan melewati 192.168.1.1 atau IP yang berada di ISP satunya. Jadi ketika VPC 1 ingin ke internet, itu dia akan melewati jalur ISP1 dengan IP 192.168.1.1 ya teman-teman. Kemudian kita coba juga di VPC 2-nya. Di sini kita coba ping 88. Nah, dia bisa ya teman-teman untuk ping 88-nya. Lalu kita coba trace. Nah, kalian bisa lihat di sini ketika VPC 2 ingin internetan itu dia akan melewati jalur ISP 2-nya ya teman-teman, yaitu 172.168.1.1. Jadi teman-teman, ketika dari VPC 2 ingin ke sini, dia akan melewati jalur ISP 2 ya teman-teman, yaitu 172.16.1.1. Nah, sebenarnya di sini untuk pengujiannya sama ya teman-teman, seperti yang root rules tadi, tetapi di sini itu saya hanya ingin mencontohkan bagaimana cara konfigurasi sebelumnya ya teman-teman. Jadi untuk konfigurasi antara yang root rules dan juga yang firewall manual itu sedikit berbeda teman-teman, atau bahkan bisa kita sebut bahwasanya mereka berdua itu sangat berbeda. Tetapi kita lebih unggul untuk lebih baik menggunakan yang firewall manual. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi firewall manualnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bab 13 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.